Baik, selamat datang di video ini lagi. Kita akan melanjutkan tutorial dari jobs kita. Selanjutnya kita akan membuat fitur register kayak gini. Itu belum ada kalau di sini. Gimana cara kita buat kita terapkan jobs kita untuk ketika user register atau mendaftar. Oke? Jadi sebelumnya saya ingin perkenalkan dulu kepada semuanya. Sebenarnya untuk login dari Laravel kita bisa gunakan package yang namanya Breeze. Jadi package dari Breeze itu adalah package untuk melakukan autentikasi atau proses out dari user. Jadi kita dengan mudahnya bisa membuat fitur login, register, forgot password hanya sekali dengan install. Nah, gimana caranya? Ya, tinggal diinstal ini. Ya, gitu. Kita tinggal install ini. Kita matikan servernya, jalankan ini. Composer required Laravel Breeze. Dan untuk Breeze ini sendiri dia baru install support Tailwind. Dia cuma support Tailwind ya. Dia nggak support dari dia nggak support Bootstrap. Jadi kalau kita ingin melakukan penggunaan biar Breeze kita ini terkoneksi dengan Bootstrap, kita perlu memodif lumayan banyak lah. Jadi seperti itu. Selanjutnya kita install aja, biarin aja kita menggunakan Tailwind. Kita klik ini PHP Artisan Breeze. Tapi sebelum itu kita harus simpan dulu ini biar kita nggak ngetik ulang lagi untuk routes dari send email hello. Jadi kita buat di notepad, paste di sini. Kemudian untuk halaman welcome-nya kita ganti di sini filenya biar nggak tertimpa dengan Breeze-nya ya. Kita ganti dia di halaman ini aja, fitur email kayak gitu misalnya, fitur send email kayak gitu. Dan ini kita ganti, kita copy di sini, kemudian kita masuk di welcome. Welcome ini kita ganti jadi send email kayak gini aja dulu, send email. Dan ini kita ganti jadi send email. Kalau kecepatan nanti itu aja di pelan aja, send email kayak gini. Dia merujuk ke sini pastinya. Loh, udah ada tadi view-nya padahal. View send email. Oh ya, send email.flat.php. Ya udah ada. Ya udah. Oke, udah terkoneksi. Kemudian kita klik ini, return back. Oke, udah harusnya. Selanjutnya baru kita jalanin ini PHP Artisan Breeze install. Nanti aku beritahu kenapa kita mesti ganti nama-nama tadi. Nantilah kita bahas topik terkait Breeze ini. Tapi kita buat dulu, kita pilih, kita nggak pakai React atau Vue, kita pakai Blade, terus 0. You like to install Dharma mode? Yes. You prefer PS test PHP unit? Enggak deh, aku nggak perlu tes. Jadi kita pilih no aja. Loh, kok error? File get content welcome.blade. Waduh, tunggu, kita harus buat dulu. Tunggu, kita buat welcome.blade.php. Sedikit berubah ya PHP 9. Kita jalanin kembali, kita ulang.
nol, yes, no. Oke, install. Nih, lihat ini di auto create yang kayak gini, drop downnya auto create. Ini juga ada primary button, border, py. Wah. Ini pakai Tailwind semua. Kalau teman-teman lihat ini pakai Tailwind. Ya, pokoknya Tailwind ini. Ini bukan Bootstrap. Jadi yang ngarap Bootstrap mending jangan. Pokoknya kalau install Breeze ini harus rajin mengubah. Oke, kita tunggu. Seperti biasa videonya tidak akan saya edit. Jadi topik kita yang pertama ini, bagaimana cara biar ketika register itu kita menggunakan jobs kita. Itu aja poin. Bagaimana biar register kita itu menggunakan jobs kita. Lihat, kalau teman-teman lihat di routes-nya itu udah berubah kan. Routes yang ini kan hilang kan. Itu karena ya seperti itulah. Karena itu dia nimpa file webnya. Jadi apapun yang di dalamnya itu dia remove. Loh, error lagi dong. Kenapa lagi ini? Coba. Ini error nggak ya? Oh ya, gara-gara aduh, aku lupa lagi. Ini apa namanya, Node.js ku itu harus dipastikan versi terbaru. Sementara Node.js ku yang sekarang menggunakan 12.18.3. Jadi kita close dulu. kita gunakan Node versi lama kita. Versi terbaru npm list, kemudian npm use 18.14.0. dan yang pengen tahu gimana cara mengganti nodes itu bisa nonton di video ini pojok kanan atas. Ini kita close, kemudian yang ini kita jalankan terminalnya. Semoga gak pusing ya. Bukan aku yang pusing, tapi teman-teman. Jadi kita mulai PHP artisan. Perintah yang terakhir apa ya tadi? Ini PHP artisan Breeze install. Kita ulangi. Kita 0, yes, kemudian no. Kita buat dia konsisten. Gak apa-apa kalau kita ulangi perintah ini, sepertinya tidak akan merusak dari filenya, karena ini kan dia istilahnya itu ya, menimpa file yang ada. Seperti yang web tadi, dia nimpa. Kita tunggu aja. Nah, ini kan sekarang udah nggak error, jadi dia harus sesuai dengan permintaannya. Kalau dia minta Node versi 18, maka install yang versi 18, jangan versi 12 kayak tadi. Ini udah nggak error. Selanjutnya kita jalankan PHP artisan serve. Kita jalankan. Nah, loh, mungkinnya nggak ada loh. Tunggu ya, sabar. Ya udah, kita buat sendiri outnya. Kita tinggal tulis login. Dia harusnya menuju halaman login. Kalau register
harusnya dia menuju halaman register. Dan kenapa kosong tadi halaman pertama? Karena kita edit file webnya. Kita salah alur. Seharusnya pada saat di awal project kita nggak perlu modif dulu, harusnya install dulu Breeze-nya, kemudian kita modif. Tapi karena udah terlanjur, ya udah gitu aja. Ya udah gampang. Berarti kita bisa gunakan yang ini. Ini kita copy, kemudian ini kita ganti. Ya, kayak gitu. Ini kita jadikan halaman rootnya. Nah, kita kembalikan kayak gini. Ini biarkan send email. Ini kita beri nama welcome. Kita ambil yang ini kembali, paste di sini. Yang ini kita hapus saja karena kita nggak pakai kan, udah ada di welcome. Jadi kita refresh yang welcome. Nah ini, hehehe, udah kembali normal. Tapi di sini udah ada yang namanya register file. Nah, tunggu, sabar. Ini kan harus login dan verify nih. Kalau kita akses dashboard itu harus verify. Jadi kita masukkan nama sembarang, misalnya di akun 1ku alfianiza19@gmail.com. Emailnya ini ya. Ini alfianiza2. Kemudian passwordnya kita tulis. Oke, kemudian kita klik register. Mungkin videonya agak sekitar 20 menit lah. Nah ini coba kita masuk di tabel user. Alfianiza 19 itu udah ada. Walah, udah ada ya. Jadi kita logout dulu. Kita harus register dengan akun baru, misalnya Alfianiza 6. Kayak gini. Passwordnya. Kemudian kita register. Nah ini dia udah masuk akunnya. Satu, terus kenapa dia bisa akses dashboard? Harusnya di sini verify ya, harusnya sudah di verify. Nah di sini email verify-nya belum ada. Tunggu, sabar. Kalau gitu ya. Gimana kalau kita set yang ini? Kita buat dia middleware-nya itu verify. Kemudian out. Nah, apakah kita bisa akses di halaman utamanya? Oh, bisa. Tapi pas kita belum login, dia pasti akan mendirect ke sini terus kan? Oke, berarti untuk verify, kalau nggak salah itu ada yang namanya, kita tambahkan di, coba kita cari sini, verify, email verifikasi. Nah, di sini kita harus buat di sini notifiable dan kita harus implement dia must verify email. Oke, kita masuk di user biar kita bisa buat itu akses dari ini. Ketika belum di verify maka dia nggak bisa masuk, gitu istilahnya. Oke, kita set di sini, kita panggil kelasnya. Terus yang ini kita ambil use notifikasi biar ketika dia daftar itu emailnya masuk. Dan ini buat apa ya? Ini haruskah? Coba kita matikan dulu, kita jalankan. Oh yang nggak perlu. Coba kita refresh lagi.
Nah itu dia, nggak bisa kan, nggak bisa masuk dia. Pianiza6@gmail.com. Pokoknya dia harus verify harusnya. Nah ini nggak bisa masuk dashboard ya, dashboard ataupun halaman utama, jadi harus verify dulu. Ini kayak gini, nggak bisa. Jadi kita harus verify dulu baru bisa masuk. Nih lihat ini, untuk di verify email itu loading kan tadi, kita akan buat dia menggunakan jobs. Nah kita cek di email, harusnya masuk verify-nya. Nah kayak gitu, harusnya masuk kayak gini. Tuh. Ini juga, ini pesan yang tadi. Jadi proses verify-nya itu kita buat jadi jobs. Gimana caranya? Ya pertama kita akses dulu route dari verify. Verify, kita cari verify email nih, ada di email verifikasi, masuk. Kemudian ya ini dia, pas email, kemudian redirect ke route service. Kayaknya bukan ini deh, tapi yang post, mana yang post? Yang ini, verify notification store, berarti dia menggunakan yang store. Nah untuk store itu ada di sini. Nah inilah proses dari ketika ngirim email tadi. Ini kalau kita dd dari oke, kita misalkan, kemudian kita send verify, oke diakses di sini kan, udah benar kan. Nah terus yang send notifikasi ini adalah yang ini, listener yang ini. Nah kita bikin buat proses dari send email verifikasi ini menggunakan jobs. Sebenarnya mudah sih caranya, tinggal kita buat aja jobs kayak gini. PHP Artisan Max job, jobnya adalah email verifikasi jobs kayak gini. Terus kita gunakan cara yang sama kayak send email yang di send email controller, kita pakai dispatch kayak gini, sama kayak gitu, kayak gini. Tapi kelasnya kita panggil tadi adalah yang ini ya, email verifikasi jobs. Kita jalankan kayak gini, kemudian ini kita hilangkan aja karena nggak butuh. Nah perintah yang handle ini kita simpan dia di sini kayak gitu, gitu aja sebenarnya. Request. Nah untuk request, karena dia butuh request, maka di dispatchnya kita taruh di sini request. Kemudian di jobsnya kita buat di sini protected dari request. Kemudian constructnya kita panggil di sini adalah request. Di sini kita panggil lah this request sama dengan request, sama seperti sebelumnya. Nah selanjutnya di sini kita panggil, di sini bukan lagi variabel request tapi this request. Udah gitu aja sebenarnya. Dan kita buka di sini, kita jalankan lagi PHP Artisan Serve. Kemudian di sebelahnya kita simpan, kita panggil lagi di cd playlist video, cd mail, cd larang mail. Kemudian kita ke PHP Artisan QWW listen kayak gini. Nah setelah itu gimana ya, tinggal kita jalankan lagi, tapi sekarang pakai jobs. Send closure not allow. Wah, tidak semudah itu rupanya.
This container apa ini? Job should be encrypted. Coba kita cari di Laravel log, tapi udah sih, udah kelihatan errornya. Send email notifikasi. Coba kita ubah alurnya, jangan di sini kalau gitu. Kita ubah alurnya biar ya coba user model ada nggak? Nggak ada. Harusnya ada deh di user, kemudian kita lihat extend dari must verify. Nih, send email notifikasi, ini kan. Terus ini kemana merujuknya? Merujuknya adalah ke sini. Nah, ke listenernya. Nah, ini ada proses mengirim email. Sedikit berbeda ya daripada sebelumnya. Tunggu ya. Tunggu, sorry, bentar. Kita klik di store yang ini, dia menuju sini kan. Terus oke, kita buat dispatch-nya berarti begini aja. Kayaknya dia nggak bisa terima request, maka kita tulis di sini adalah email verifikasi job. Kemudian dispatch, kita kirim adalah usernya langsung. Request user kayak gini. Nah, ini kita matikan dulu. Kemudian yang ini jangan kita terima request, tapi langsung user kayak gini. Jadi pas pada saat di sini itu nggak perlu lagi panggil user kayak gini. Ini kan udah dipanggil usernya. Kemudian di sini nggak perlu lagi user. Kayak gitu. Ini juga kalau di tes ini nggak ada kelasnya juga. Oke. Nah, coba kita lagi tes. Sepertinya kita salah kirim params, makanya nggak kebaca. Coba send lagi. Oke, udah. Jobnya udah running. Done. Oke. Masukkan. Jadi tadi kesalahan dari pengiriman parameter dari jobs, rupanya setelah kita telusuri bahwa job itu nggak bisa terima request, jadi dia hanya bisa terima langsung usernya. Jadi kita cari, kita simpan di sini kayak gitu. Yang penting ketika kita melakukan verify, kita nggak perlu lagi menunggu kayak tadi. Misalnya kalau koneksi kita lambat, misalnya kayak gini lah. Ini kan kalau kita kirim gini kan prosesnya emang tetap lama kan, tetap loading kan. Terus dia menunggu belum terkirim,
baru terkirim. Kalau kita tidak menggunakan jobs itu akan lebih lama. Tadi kalau kita tes lagi, kemudian recent, tuh loadingnya itu lama itu. Tuh baru masuk. Nah, gimana kalau jaringan kita itu speednya lambat sekali? Misalnya kita set di network, kemudian di ini kecepatannya kita buat dia menjadi slow sekali, misalnya ini ada pengaturan slow sekali, kemudian kita send email, gitu, sampai 2 hari pun tidak bakalan bisa masuk gitu. Itu kita buat dia lama-lama dan user itu nggak bisa lakukan apapun ketika menunggu loading kayak gini. Lama kan? Ya emang karena proses kirim emailnya itu emang lama tuh. Itu baru masuk ya di sini. Nah, kita kembalikan normal dulu, no throttling. Kemudian kita set lagi slow sekali, tapi kita pakai jobs di sini. Kemudian recent. Tetap lama sih, tetap loading juga di awal, tapi nggak selama kayak tadi. Loh kok pingnya tinggi kali nih. Tuh itu nggak selama kayak tadi lah. Itu tadi ini slow banget loh. Tuh kita ulangi, coba kita speed yang cepat begini. Kalau menggunakan jobs, 1 kali klik terus masuk kan, kita kayak nggak nunggu lah, cuma loading aja dikit nih, kayak gitu kan, jobsnya jalan terus running, nanti terkirim. Nah, kalau kita tidak menggunakan jobs, itu speednya kayak gini nih, nunggu dulu tuh, nggak secepat tadi kan. Kalau yang ini pokoknya kelihatan beda lah. Kalau menggunakan job sama tidak, ini pakai jobs cepat dia. Nih kita spam ini bisa nih. Kalau yang tadi kita coba lagi ya, biar kita bisa lihat bedanya, biar sepakat kita. Nih kalau yang tadi tuh nunggu, kita spam gini kita yang nge-lag lah. Nah itu bedanya pakai job sama tidak. Tuh too many request malahan muncul lagi error baru. Jadi beda lah kecepatan menggunakan job sama tidak. Oke, sekian.